Shalom, selamat malam jemaat-jemaat semua. Mari kita akan mulai doa malam kita pada hari ini. Mari mengambil saat teduh. Persekutuan doa malam kita pada hari ini kita mulai di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari sorga memenuhi hidup ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku.
kita masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, pada malam hari ini kami datang kembali kepadamu Tuhan. Di waktu tengah minggu ini Engkau menganugerahkan waktu untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami dapat bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama kami melalui persekutuan doa malam pada hari ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat terus bertumbuh di dalam iman kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
kita pada malam hari ini, saya mengambil teks firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-9. Silakan Bapak Ibu mendengarkan Alkitab suara dari Ibrani pasal 9. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi, yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri, dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka, selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban, dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani, yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab, jika darah domba jantan, dan darah lembu jantan, dan percikan abu lembu muda, menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah
kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air, dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, "Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu." Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah, guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya, pada zaman akhir, untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Mari bersama kita terlebih dahulu masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu yang sebentar lagi kami akan dengarkan dan renungkan. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami, baik saya yang menyampaikan maupun juga untuk jemaat yang mendengarkan. Tolonglah kami supaya kami dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan, iman kami bertambah kuat, kami selalu berharap di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan yang tadi sudah kita baru saja dengarkan dari Ibrani pasal yang ke-9. Saudara sekalian, tetangga kita kemarin baru saja melaksanakan Hari Raya Kurban. Dan di dalam ajaran mereka mempersembahkan hewan, ada yang mempersembahkan sapi, ada yang kambing, supaya mereka dengan mempersembahkan hewan kurban tersebut, mereka memiliki sebuah pengharapan bahwa dosa-dosa dan kesalahan mereka akan ditanggung oleh hewan tersebut. Tetapi apakah itu semua sesuai dengan ajaran kekristenan? Tentu saja tidak. Karena ajaran kekristenan membuat kita memiliki pengharapan yang jauh lebih besar daripada mereka, karena kita memiliki Yesus Kristus sebagai sang kurban tersebut. Nah, saudara sekalian, ada beberapa orang yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini merupakan sebuah hal
yang membawa dampak begitu luar biasa bagi manusia. Karena apa saudara sekalian? Karena kalau kita melihat di dalam ajaran Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama, begitu banyak orang yang membawa hewan korban untuk diberikan kepada imam besar, dan imam itu akan mempersembahkan kepada Tuhan. Tidak ada jaminan bahwa itu semua dapat menghapuskan dosa mereka sepanjang kehidupan mereka. Karena tiap tahun mereka harus mengulang-ulang hewan korban tersebut, sehingga dosa dan kesalahan mereka dapat ditanggungkan kepada hewan tersebut. Tetapi saudara sekalian, kalau kita melihat apa yang menjadi karya Tuhan di dalam diri Yesus Kristus, ini membawa sebuah dampak dan juga perubahan, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan ini memiliki sebuah pengharapan yang begitu besar, karena Tuhan Yesus sudah menebus dan memberikan pelunasan hukuman, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada korban Kristus itu tidak akan mengalami kebinasaan, dan justru kita akan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Ibrani pasal yang ke-9, mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-22 secara khusus, kita melihat bersama-sama bagaimana penulis surat Ibrani ini memberitahu kepada setiap kita bahwa Tuhan Yesus yang diutus oleh Allah dari sorga menuju ke dalam dunia, pribadi itulah yang memberikan penebusannya bagi setiap kita. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11 bahwa Kristus telah datang sebagai imam besar. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama dan juga awal Perjanjian Baru, jabatan imam besar itu adalah sebuah jabatan yang mulia. Karena apa? Karena seorang imam besar dipilih dan dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan sebuah pelayanan, yaitu ketika ada seseorang yang membawa hewan korban, imam itu yang akan ditugaskan untuk mempersembahkan hewan tersebut untuk disampaikan kepada Tuhan, sehingga orang yang membawa hewan korban itu akan dihapuskan dosa dan pelanggarannya. Menarik saudara sekalian, ketika Perjanjian Lama mencatat sebelum imam tersebut melayani jemaat-jemaat, dia harus mentahirkan dirinya. Dia harus membawa hewan korban juga demi dosa dan kesalahan dia sendiri. Jadi sebelum dia melayani jemaat, dia harus mengaku dosa dan pelanggarannya. Dia harus membawa hewan korban itu kepada Tuhan, sehingga selanjutnya dia bisa melayani jemaat. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat, dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah imam besar. Dan ini semua menolong setiap kita, bahwa kita memiliki sebuah pengharapan yang besar, karena iman kita diletakkan kepada Yesus Kristus, Sang Imam Besar itu. Kalau kita melihat Yesus sebagai imam besar, ternyata di dalam ayat yang ke-12, kalau di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa mereka membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah membawa darahnya sendiri. Itu jelas dikatakan di dalam ayat yang ke-12 bahwa Yesus Kristus memberikan penebusan bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian adalah dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Saudara, pengajaran ini sangat penting di dalam dunia kekristenan.
Kalau kita membandingkan sejenak dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di dunia ini, apa yang namanya sebuah pengorbanan itu dianggap sebagai suatu hal yang baik. Misal contoh, kalau kita melihat pengorbanan seorang mama misalnya. Saya pernah mendengar sebuah cerita bahwa ada seorang mama yang sudah ditinggal mati oleh suaminya. Suaminya waktu dulu adalah tulang punggung keluarga, sedangkan istrinya yaitu ibunya itu adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Jadi ketika suaminya meninggal, maka kita bisa bayangkan bagaimana penderitaan dan juga kesulitan yang harus dihadapi oleh seorang ibu ini. Nah, ibu ini mempunyai 2 orang anak yang masih kecil. Satu berusia 8 tahun, sedangkan adiknya masih berusia 5 tahun. Ketika ibu ini baru saja ditinggal oleh suaminya, maka dia mengalami begitu banyak kesulitan, khususnya ketika harus menghidupi dirinya sendiri dan juga menghidupi kedua anaknya ini yang masih kecil. Suatu kali, saudara, dia hanya mempunyai sejumlah uang. Dia bingung harus membelanjakan apa dengan uang sekecil ini dan seminim ini, sehingga dia dan juga kedua anaknya itu masih bisa tetap makan. Suatu kali kedua anaknya ini meminta kepada mamanya, "Ma, aku kok kepingin ayam goreng. Ayo ma, kita ke pasar yuk membeli ayam goreng." Ketika kedua orang anaknya itu bilang kepada mamanya, "Ma, Bu, aku hari ini kepingin makan ayam goreng." Tetapi ketika ibu itu melihat dompetnya, isi dompetnya, dia sadar bahwa memang uangnya ini bisa untuk membeli ayam, tetapi cuma beberapa potong saja. Dan mungkin besok harinya mereka bertiga tidak akan bisa makan. Maka karena kedua anaknya ini terus meminta-minta dan memaksa mamanya untuk, "Ma, aku mau beli ayam goreng." Maka akhirnya mama itu pergi ke pasar untuk membeli apa yang diinginkan oleh kedua anaknya. Dia ambil uang dari dompetnya, lalu dia tanya kepada penjual ayam tersebut, "Pak, berapa potong ayam goreng yang bisa saya dapat dengan uang segini?" Ibu itu menyerahkan 1 lembar uang yang tidak terlalu besar nilainya kepada bapak penjual ayam tersebut. Lalu bapak itu bilang kepada ibu itu, "Bu, dengan uang segini saya hanya bisa memberikan 1 potong paha ayam, 1 potong dada ayam, lalu oke, saya akan kasih bonus, yaitu 1 potong kepala ayam." Ketika ibu itu melihat bahwa dia cuma bisa mendapatkan 1 paha ayam, 1 dada ayam, lalu juga 1 bonusannya yaitu 1 kepala ayam, maka dia akhirnya merelakan uang tersebut. Dia bawa pulang sejumlah potong ayam tersebut untuk dimasak dan menjadi makanan kepada dirinya sendiri dan juga 2 orang anaknya. Saudara, ketika hidangan telah tersedia, ada nasi putih dan juga ada ayam goreng, kira-kira mana yang akan diberikan kepada kedua anaknya? Tentu saja seorang ibu yang penuh dengan pengorbanan pasti akan memberikan paha dan juga dada ayam goreng tersebut kepada kedua anaknya. Dia akan berkorban dan rela untuk mengambil sepotong kepala ayam itu untuk dirinya sendiri. Saudara sekalian, cerita ini bermakna kepada sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh manusia, khususnya dari orang tua kepada anak.
Dan ketika banyak orang melihat cerita ini, mereka menyadari apa yang dilakukan oleh seorang ibu itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Karena dia mau berkorban untuk kedua anaknya. Bayangkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan cuma memberikan sepotong tubuhnya, tetapi dia memberikan seluruh tubuhnya. Dia memberikan nyawanya bagi setiap kita. Karena itu saudara sekalian, di situ dikatakan bahwa dia membawa darahnya sendiri. Ini menyimbolkan dia itu memberikan semua apa yang menjadi bagian di dalam dirinya, yaitu tubuhnya, yaitu nyawanya, demi berkorban bagi manusia yang berdosa. Saudara sekalian, ini adalah sebuah pengajaran yang baik, yang sangat berbeda dengan agama atau ajaran yang lain. Kalau agama yang lain menonjolkan perbuatan manusia, kalau ajaran-ajaran di luar kekristenan cuma bisa menonjolkan upaya-upaya manusia supaya saya mendapatkan keselamatan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan sekali lagi ditegaskan di dalam Ibrani pasal yang ke-9, kita sekali lagi melihat apa yang menjadi pengorbanan di dalam Yesus Kristus itu adalah sebuah penebusan, karya Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi manusia. Manusia tidak akan dapat memiliki jalan keluar supaya lepas dari kebinasaan kekal. Tetapi karena cara yang disediakan Allah dengan mengirimkan Yesus Kristus, dan dia mati di atas kayu salib menjadi seorang kurban bagi setiap kita, maka itu dikatakan bahwa Allah menganggap apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus merupakan sebuah pengorbanan yang dapat meredakan murka Allah. Karena itu ketika Yesus Kristus sudah menjadi penebus bagi setiap kita, kurban satu-satunya yang kekal dan sempurna, maka dikatakan di dalam ayat yang ke-15, dikatakan bahwa ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Pengantara dari sebuah perjanjian yang baru. Yesus Kristus adalah pengantara kita. Ketika kita mau sampai kepada Allah Bapa di sorga melalui usaha pekerjaan kita, maka tidak akan ada satu manusia pun yang dapat mencapai Allah. Tetapi melalui Yesus Kristus, dia adalah korban yang sempurna. Maka kita yakin Yesus Kristus sanggup menjadi seorang pengantara yang kekal, yang sempurna, yang sanggup mengantarkan kita kepada Allah. Yesus adalah pengantara. Ajaran ini memberikan sebuah dampak perubahan bagi setiap kita. Ketika kita mengalami setiap pergumulan di dalam dunia ini, pergumulan dan ketakutan manusia yang terbesar yaitu adalah kematian. Tetapi melalui kematian Yesus, kita dihidupkan. Melalui penderitaan dari Kristus, maka kita akan memperoleh hidup yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Saudara, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan setiap kita. Kalau tetangga kita, agama-agama lain di luar kekristenan, hanya mengandalkan upaya-upaya manusia dan hal-hal sementara yang ada di dunia ini, maka Alkitab mengingatkan kita sekali lagi bahwa itu semua tidak dapat memberikan kita jaminan untuk kita boleh selamat. Tetapi hanya di dalam Yesus Kristus itulah yang menggantikan kita, memberikan penebusan bagi setiap kita.
maka di dalam Yesus Kristus itulah ada sebuah harapan dan sukacita kekal, sehingga kita yang sekarang hidup di dalam penderitaan dan kesulitan selama di dunia, maka hari ini kita memperoleh sebuah penghiburan, yaitu ada Yesus Kristus yang sudah datang bagi kita, yang sudah datang untuk memberikan jaminan keselamatan bagi kita, sehingga kita kelak sesudah kita meninggalkan dunia ini, maka kita memiliki sebuah pengharapan, dan pengharapan itu adalah pasti, yaitu kita hidup bersama-sama dengan Tuhan di sorga, bersekutu dengan Dia selamanya, bersekutu dengan Dia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di tengah minggu ini kami kembali mendengar firman, untuk kami boleh tetap percaya bahwa Engkau adalah kurban satu-satunya yang sempurna, yang dapat memberikan jaminan hidup kekal bagi setiap kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami dapat mengimani ajaran ini, sehingga ini semua dapat kami pegang, kami simpan dalam hati, kami dapat bagikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari esok
tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi Tuhan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi Tuhan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari saudara sekalian, kita akan melanjutkan dengan menaikkan beberapa pokok doa. Saya sudah menyiapkan ada 5 pokok doa. Mari bersama kita akan sama-sama masuk di dalam doa ini, sungguh-sungguh mendoakan untuk beberapa pokok doa yang telah saya siapkan. Saya yang akan memimpin, silakan Bapak Ibu jemaat sekalian dapat berdoa di dalam hati ataupun juga berdoa masing-masing di dalam tempat Bapak Ibu. Mari bersama, yang pertama kita akan masuk di dalam doa, menyerahkan untuk masa PPKM ini. Pemerintah telah menetapkan masa PPKM itu berakhir pada tanggal 31 Juli. Tetapi saudara sekalian, beberapa hari ini kita mengetahui ternyata masih begitu banyak orang-orang yang tetap melanggar masa PPKM ini walaupun ada pengaturan yang begitu ketat. Mari terus berdoa supaya masyarakat Indonesia secara khusus di Pulau Jawa dan Bali dapat mentaati masa PPKM ini sehingga nanti tidak akan diundur lagi, sehingga tidak membawa dampak yang cukup sulit bagi masyarakat Indonesia. Mari saudara, kita akan berdoa. Saya yang akan memimpin doa ini. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk pemerintah yang telah menerapkan masa PPKM ini sampai tanggal 31 Juli. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu supaya masa ini masyarakat dapat mematuhi peraturan-peraturan yang ada serta mentaati setiap peraturan pemerintah ini Tuhan. Kiranya Engkau menolong Tuhan. Kami mengetahui ada begitu banyak orang-orang yang terdampak di masa PPKM ini. Ada begitu banyak orang-orang yang mendapatkan upah harian. Mereka tidak dapat mendapatkan uang untuk mereka hidup. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu supaya hal ini dapat dipatuhi dengan baik sehingga pandemi COVID-19 ini makin lama dapat makin menurun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, yang kedua kita akan berdoa menyerahkan secara khusus untuk vaksin. Bersyukur kalau beberapa hari yang lalu itu pemerintah sudah mendapatkan paling tidak 10 juta vaksin yang akan dibagikan kepada masyarakat. Saudara, mari kita terus berdoa untuk masyarakat supaya mau divaksin. Ada beberapa sumber berita yang telah saya baca, ternyata sampai saat ini masih belum 25% masyarakat Indonesia itu menerima vaksin. Jadi 75% lebih masyarakat Indonesia itu masih belum menerima vaksin. Karena itu saudara sekalian, ada jalan yang masih panjang yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk dapat memberikan pengertian
bagi masyarakatnya supaya dapat menerima vaksin COVID-19 ini. Sehingga nanti diharapkan ketika sudah 70% atau 80% masyarakat itu mendapatkan vaksin, nah pandemi ini sudah bisa diatasi dengan baik. Mari kita terus berdoa, karena menurut survei juga dari sumber yang saya baca, beberapa sumber dari internet, itu paling tidak ada 50% masyarakat Indonesia yang tidak mau divaksin. Karena apa? Paling tidak 2 alasannya. Karena mereka merasa kuat, mereka merasa sehat. Lalu ya hal yang kedua, mereka tidak mau divaksin itu karena merasa bahwa vaksin yang diberikan pemerintah ini bukanlah vaksin yang halal bagi agama mereka. Karena itu saudara sekalian, mari kita terus berdoa supaya masyarakat dapat memiliki pola pikir yang baik, sehingga mereka dapat divaksin, sehingga perekonomian dan pembangunan Indonesia dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk beberapa waktu yang lalu bahan baku vaksin COVID-19 itu sudah mulai akan dibagikan untuk masyarakat Indonesia. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk masyarakat yang masih begitu banyak paham-paham ataupun juga berita-berita bohong yang mereka punyai itu, sehingga membuat mereka itu tidak mau menerima vaksin karena alasan kesehatan mereka ataupun juga kehalalan vaksin tersebut. Kami terus berdoa Tuhan menyerahkan upaya pemerintah dan secara khusus upaya gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, memberikan pendidikan yang baik bagi jemaat-jemaatnya ataupun juga warga-warga sekitarnya, supaya mereka pun juga dapat mau menerima vaksin ini, sehingga ketika sudah ada 70% atau 80% warga yang sudah divaksin, pandemi ini dapat teratasi dengan baik. Kami mohon kepadamu Tuhan, Kau berikan kesabaran, berikan kekuatan bagi pemerintah, khususnya Bapak Presiden yang begitu banyak tugas dan tanggung jawab di kala masa pandemi ini. Kiranya Engkau tolong Tuhan untuk Bapak Jokowi, terus Kau berikan kesehatan, pakai orang ini Tuhan supaya dapat membawa hal yang baik, membawa edukasi yang baik bagi masyarakat Indonesia. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk para menteri, khususnya Menteri Kesehatan. Kiranya Engkau yang menolong Tuhan di dalam upaya penanggulangan pandemi ini. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat supaya mereka dapat bekerja dengan baik untuk kesejahteraan dan kesehatan rakyat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, pokok doa yang ketiga. Masa PPKM ini bukan cuma berdampak bagi masyarakat kalangan atas, tetapi masyarakat kalangan bawah juga. Dan kita juga terus mengingat jemaat-jemaat Tuhan, baik itu jemaat Tuhan dari GKT Banyuwangi ataupun juga jemaat-jemaat Sinode GKT yang ada di Pulau Jawa dan Bali yang terkena dampak paling besar. Mari saudara kita terus berdoa supaya Tuhan menolong para jemaat-jemaat. Kalau kita mengetahui nama mereka, kita sebutkan di dalam doa-doa kita, sehingga di dalam persekutuan doa malam ini kita terus belajar memperhatikan kebutuhan orang lain, dan di dalam kesulitan mereka kita pun juga terus mengingat mereka, sehingga mereka dapat tetap memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami terus berdoa menyerahkan untuk beberapa jemaat, baik itu dari gereja kami sendiri yaitu GKT Banyuwangi, ataupun juga mungkin kami kenal jemaat-jemaat gereja lain ataupun juga GKT lain di Pulau Jawa dan Bali yang terkena dampak paling besar dari masa PPKM ini. Kami terus berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Kami mengetahui kesulitan ataupun juga hal-hal yang menjadi pergumulan mereka, khususnya di dalam masalah keuangan keluarga mereka. Kami berdoa menyerahkan supaya di masa-masa ini kami pun juga terus belajar memperhatikan sesama kami. Mereka yang sakit kiranya kami bawa mereka di dalam doa sehingga mereka dapat tetap kuat. Mereka merasa tidak sendirian karena ada saudara-saudara seiman yang terus memperhatikan dan mendukung mereka di dalam doa. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah di masa-masa sulit ini Kau terus berikan iman Tuhan, berikan penghiburan dari Roh Kudus-Mu sehingga mereka dapat tetap memiliki pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang keempat, mari kita terus berdoa, menyerahkan untuk anak-anak khususnya yang berusia masih studi, baik itu di dalam usia sekolah ataupun juga kuliah. Mereka sudah banyak yang masuk di dalam sekolah mereka. Nah, ini khususnya kalau anak tersebut berusia TK sampai SMA, banyak di antara mereka yang sudah mulai minggu lalu itu masuk di dalam tahun ajaran yang baru. Nah, saudara, di dalam mereka memasuki tahun ajaran yang baru, mereka saat ini belum diizinkan untuk sekolah secara onsite atau secara langsung di sekolah. Mari kita terus berdoa supaya suasana atau lingkungan mereka yang baru, di kelas mereka yang baru, mereka harus bertemu dengan teman ataupun juga guru-guru yang baru. Mereka pun juga dapat memiliki adaptasi yang baik. Kita terus berdoa supaya para guru melalui pendidikan-pendidikan yang ada, mereka dapat mendidik murid-murid mereka selain pengetahuan tetapi juga di dalam karakter mereka, supaya di masa pandemi ini mereka pun juga dapat terus menerima pengajaran-pengajaran yang baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk anak-anak khususnya yang berusia TK sampai SMA, lalu juga mungkin beberapa bulan mendatang anak-anak yang kuliah akan memasuki semester yang baru, tahun ajaran yang baru. Kami berdoa Tuhan menyerahkan karena masa-masa ini mereka masih belum diizinkan untuk masuk ke sekolah mereka untuk belajar secara tatap muka. Kami berdoa Tuhan menyerahkan supaya anak-anak ini dapat diberikan pendidikan yang baik melalui guru-guru, melalui buku-buku pelajaran, sehingga mereka bukan cuma menerima pendidikan secara pengetahuan saja, tetapi secara karakter, ataupun juga secara khusus kalau sekolah ini sekolah Kristen, mereka pun juga mendapatkan pelajaran iman, supaya mereka dapat tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu untuk para guru secara khusus, yang mempersiapkan materi secara online. Kiranya Engkau menolong mereka Tuhan, supaya mereka walaupun belum bisa tatap muka dengan murid-murid, mereka pun juga dapat tetap menyampaikan materi-materi pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang kelima, yaitu yang terakhir, mari kita berdoa menyerahkan secara khusus untuk para tenaga medis. Mari saudara kita terus berdoa untuk para dokter, para perawat. Mereka dapat diberikan kesehatan oleh Tuhan di dalam menangani pasien-pasien yang terus bertambah setiap harinya. Saya lihat beberapa berita mereka kurang untuk dapat beristirahat. Kita terus berdoa supaya di tengah-tengah jerih lelah mereka terus diberikan kesehatan, kesabaran jikalau mereka harus menangani pasien yang rewel ataupun juga yang mengalami kondisi yang kritis. Kita terus berdoa supaya mereka melalui pekerjaan profesinya ini mereka dapat menolong sesama mereka. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk tenaga medis, baik itu dokter ataupun juga perawat. Berdoa supaya mereka terus diberikan kekuatan oleh Tuhan di dalam menangani pasien, baik itu mungkin kalau ada pasien yang rewel, ataupun juga keluarga-keluarga pasien yang terus memberikan kesulitan di dalam pekerjaan mereka. Kau terus memberikan mereka kesabaran Tuhan. Di tengah-tengah profesi mereka ini, tolong mereka, pakai mereka Tuhan, untuk dapat merawat pasien-pasien khususnya yang terkena COVID-19. Tuhan, kami terus berdoa, menyerahkan untuk keluarga mereka juga. Kami mengingat mereka ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau terus menolong mereka yang di dalam masa sulit ini. Ada begitu banyak ketakutan dan juga pergumulan di dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau yang menolong, supaya mereka pun juga dapat tetap melaksanakan pekerjaan ini untuk membantu sesama. Kami terus berdoa menyerahkan secara khusus salah seorang jemaat kami, yaitu Dr. Kevin, yang sekarang ini bertugas di Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya. Beberapa waktu lalu sempat sakit, tapi bersyukur sudah sembuh dan Rabu yang lalu boleh melayani Tuhan di dalam doa malam. Kami terus berdoa supaya Engkau terus memakai Dr. Kevin melayani orang-orang, melayani pasien-pasien. Dan kami terus berdoa menyerahkan untuk rencananya ke depan untuk mengambil dokter spesialis. Kiranya Engkau yang membuka jalan, menyediakan dana yang dibutuhkan juga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua pokok doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persekutuan doa malam pada hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.